Hai, halo, apa kabar? Ya, sekarang udah masuk ya hari ke seminggu penerapan PPKM darurat di Kota Padang. PPKM darurat adalah sebuah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, di mana aturannya tersebut menutup semua objek wisata di daerah tersebut. Nah, kali ini kita berada di objek wisata Tepilawi, Taplau. Nah, ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Bisa kita lihat tadi ada gate ya, pembatas area agar mobil, setingkat mobil lah, tidak bisa masuk ke area Tepilawi, Kota Padang. Ya, ini sudah memasuki hampir seminggu pembatasan ini, dan bisa dilihat Kota Padang saat ini sih rata-rata udah mulai lengang, sangat lengang sekali. Karena beberapa perusahaan harus diwajibkan untuk melakukan peraturan tentang 70% meliburkan WFH, work from home, dan 20% efektif pegawai yang boleh masuk ke perusahaan tersebut. Nah, ini ada gate, dan insya Allah itu ada dijaga oleh polisi wanita ya, walaupun kita nggak hujan, beliau sembunyi. Nah, bisa dilihat burung pun bisa berjalan di jalan nih. Nah, ini adalah pantai Tepilawi, Taplau kata orang. Ini adalah dinas kebudayaan yang sengaja menjorok ke darat, ke laut. Nah, Taplau bisa dibilang siang ini sepi pengunjung, bahkan ini bila dibilang ini jalan ditutup. Biasanya sih kalau nggak hari kerja gitu, kalau nggak hari kerja buka nih, rame nih. Nah, ini kasihannya ini nih, para pedagang-pedagang kecil bakalan sunyi. Dan bisa dilihat kosong, hampir semua kosong jalan raya. Seenaknya di sini nih, mau di tengah mau di kiri. Nah, bahkan bisa selfie nih di depan, barusan selfie di jalan. Nah, bocil-bocil nih. Memang kalau untuk sekelas motor masih bisa lewat lah, tapi ini bidangnya setiap simpang dijaga oleh polisi. Nah, sekarang jadi PR-nya, saya mau keluar lewat mana ini? Mau jalan, ini mau nggak aja kayak gini kan, nggak diplastikin. Nah, ini dijaga. Nah, saya akan membawa kalian keliling dulu, padahal saya tadi di simpang tadi harus berbelok ke kanan. Saya mencoba melihatkan bagaimana
zona Tugu Merpati sama landmark Kota Padang, tulisan Kota Padang. Nah, yang jadi dampaknya ini, penjual ikan di sini, yang pasar ikan di sini biasanya jam 12 udah rame nih. Nah, sekarang bisa dilihat mereka pada nungguin customernya, sangat sepi sekali. Nah, ini Rusunawa. Nah, ini dijaga loh di sini. Nah, itu baru sekitar. Ini landmark Kota Padang. Dan yang ini, yang panjang-panjang ini adalah Lapau Panjang namanya ya. Lapau Samudra. Lapau itu adalah kayak warung lah. Jadi warung ini panjang. Sebelumnya warung ini ada di sebelah laut ini. Dan itu akan menutup pemandangan kita di laut ini. Dan itu sangat membuat buruk, kesan buruk di kawasan ini. Nah, walaupun udah ditutup, ini masih ada mobil plat merah lagi ya. Nah, kemungkinan itu tamu pemerintahan. Bisa dilihat ini jam 12 siang, Kota Padang udah seminggu pemberlakuan PPKM darurat di Kota Padang. Kota Padang benar-benar sepi, benar-benar sepi. Dan ini lagi viral kemarin yang di Batu-Batu Kurit ini, waktu awal-awal PPKM, semua pengunjung yang masih membandel diusir. Ya, ini wajar loh diusir karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku, karena ini udah sistemnya PPKM, masih aja ngumpul-ngumpul. Nah, kita lanjut panggung ya ke jembatan belakang Hotel Pangeran Beach. Ini Hotel Pangeran yang kalian buat ini peta-petak ini, Hotel Pangeran, hotel yang paling lama, paling tua nih. Dan lucunya ini ada jembatan di tepi laut, padahal di bawah ini pantai loh, pasir. Ya, karena ada sengketa dahulunya masalah lahan dengan hotel ini, dibuat alternatif jalan layang karena tidak akan merusak pemandangan pengunjung hotel yang hendak pergi ke pantai. Dengan konsekuensi ya harus melalui kolong jembatan ini. Ya udah, ini masih buntu, jalan ini buntu ya. Saya lihatkan sedikit lagi, ini buntu, masih belum pengerjaan. Nanti selanjutnya akan berjalan ke ujung sampai ke bandara. Ini buntu. Nah, nanti akan dilanjutkan pengerjaan proyek ini sampai ke bandara. Nanti jalan ini akan disebut adalah Padang Beachway. Nah, kita balik lagi. Saya harus mengerjakan tujuan saya ke salah satu bank. Nah, ini adalah Hotel Pangeran. Nah, bisa kalian lihat sendiri, sangat sepi, sangat disiplin ya para petugas di lapangan. Tidak biarkan satupun mobil yang masuk, kecuali memang itu mobilnya warga segini atau ada kepentingan yang bisa ditolerir. Nah, bisa dilihat ini kawasan Muaro Lasa dan ini Tugu Perdamaian. Memang harus seperti ini, walau menimbulkan perdebatan bagaimana rakyat kecil untuk berusaha, apalagi ini sampai 1 bulan, dan bahkan entah ini hoax berita atau gimana, akan diperpanjang 6 minggu lagi.
ya saya nggak bisa bicara lagi. Panjang 5 minggu lagi. Nah, bisa dilihat Kota Padang sepi, khususnya kawasan Tepi Laut, Kaplau kalau istilah orang Padang. Memang ini adalah tujuan andalanya Kota Padang ya, wisata pantai, karena Kota Padang itu berada di pesisir barat. Nah, ini masih ada bisa yang lewat ya, karena dia motor. Nanti diusir. Nah, khususnya pelaku rumah makan memang yang sangat menderita sekali, karena sekarang sistemnya sistem take away, dimana pesan bawa gitu, nggak boleh pesan makan di tempat. Nah, semoga pandemi ini habislah hendaknya, seperti kita ini loh waktu pegelaran Eropa kemarin, dengan leluasanya bisa hadir di stadion tanpa masker, dan itu dinikmati oleh puluhan ribu pasang mata. Semoga Kota Padang dan Indonesia udah bebas lah dari corona ini. Nah, ini kita memasuki Jalan Veteran. Ya, ini ya salah satu jalan terbesar juga dalam protokol juga di Kota Padang. Memang banyak para kios-kios atau pelaku usaha menutup usahanya, karena memang begitu aturannya gitu. Kita masuk ke kawasan Ahmad Yani. Ini adalah sentranya kalau mau cari apa-apa makanan, mungkin bisa referensinya di sini dulu. Ini Jalan Patimura. Dibandingkan dengan hari biasa ini memang agak lengang ya, walaupun ini kelihatan rame, tapi tidak seperti biasanya. Bahkan di sektor perbankan, bentar, ini adalah Hotel Santika yang terbesar, dan nanti akan mengklaim sebagai hotel terbesar dan tertinggi di Kota Padang. Nah, saya sudah sampai dulu di salah satu bank tempat tujuan saya. Sampai di sini dulu motovlog kita. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.